Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai dua huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan dan satu pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 28 November 2024, tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Selama hidup belajar mengenal Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa, manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah.
Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupnya, dan memiliki gaya hidupnya adalah kehidupan di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Hal tersebutlah yang diharapkan Rasul Paulus di dalam kehidupan jemaat Efesus. Sebab pada waktu itu tidak sedikit orang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sebab mereka bodoh, memiliki kedegilan hati, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jemaat Efesus tidak demikian, sebab jemaat Efesus belajar mengenal Kristus dan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepanjang hidup hendaknya kita belajar mengenal Kristus, mengenal kehendaknya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengenalan akan Kristus itu bukan berbasis kognitif yang semata-mata intelektual saja, tapi pengenalan yang berbasis keintiman kita kepada Tuhan dan aplikatif apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup ini. Oleh karena itu, sepanjang hidup dan apapun yang sedang kita hadapi, kiranya kita tetap belajar mengenal Dia, berkomitmen meninggalkan sifat-sifat yang lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru, sifat yang berkenan kepada Allah. Jika dulu kita adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama hidup, belajar mengenal Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 248 ayat 4 dan 5, Saliling hodi tanoon. Bolokon sian rohamelu hutna soture, alai nasia Tuhani ramoti masude, saitiru Tuhan Yesusi nang rohu mokopo, pabay nanang hatanai hangoluan mudo. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh dengan kasih, memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang selama hidup kami di dunia ini belajar untuk mengenal Kristus, melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu, mengasihi sesama kami, menjadi berkat bagi dunia ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu,
terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.